warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, para guru kami yang hadir, pengurus, penasehat beserta jajarannya, pengurus Mushola Al-Mu'tasim, serta Bapak Ibu yang hadir pada malam ini lumayan ramai dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1447. Jadi waktu itu berputar begitu cepat. Tidak terasa kita sudah berada di 1447 Hijriah. Rupanya dunia ini sudah tua. Segitu pula lah Rasulullah meninggal. Jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihijrahkan. Maka oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita bisa hadir di mushola ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada alam yang terang benderang yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bersama beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayahanda ibunda yang hadir pada malam ini, jadi acaranya nampaknya malam ini spesial. Biasanya kita wirid ba'da maghrib sampai isya. Di sini dibuat setelah isya. Ada pula snack-snacknya ya. Maka tengok muka-mukanya. Kalau begitu tak usahlah lama ceramahnya, ya kan? Ke situ aja mantap. Jadi hijrah itu sebetulnya adalah tahun baru Islam. Disebut dengan hijrah. Makanya kalau kita berpikir bertambah tahun, berkurang umur, iya enggak Bu? Jadi bangga kita rupanya jatah hidup berkurang. Maka perintahnya apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti kamu itu dihitung oleh Allah. Wazzanuha qabla an tuwazzanu. Timbang-timbanglah sebelum nanti Allah yang menimbang. Jadi timbang-timbanglah di akhir tahun itu. Berapa rasanya amalan kita? Lebih berat kebaikan atau kesalahan? Yang tahu siapa? Kita yang tahu. Orang lain tidak tahu. Ya? Yang tahu itu kita dan Allah. Sudah terekam semuanya. Apalagi kita berada di suasana bulan haram. Berapa buah bulan haram Bu? Oh, dah hafal. Pertama Zulqaidah sudah tuh, Zulhijjah sudah tuh, Muharram sudah tuh, Rajab. Dah hafal ngaji Bu lah, sampai itu ngajiannya lah, hafal bulan-bulan haram. Jadi bulan haram itu konsekuensinya semuanya dilipat gandakan. Berbuat baik malam Bu, itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah. Tapi berbuat salah pun
lipat gandakan. Jadi menggosip di bulan Muharram tak sama dosanya dengan menggosip di bulan Muharram di bulan Safar. Jadi kalau ada yang ngantar cerita nanti, Bu, ini ada cerita baru, undur dulu bulan Safar aja besok. Karena dosanya berlipat-lipat. Pas bulan Safar kan tak ingat lagi. Bisa seperti itu, Bu. Nggak mau atau ibu lolo nanti. Ya kan ada orang tuh kalau nggak membicarakan orang 3 kali sehari kayak minum obat, matanya nggak mau loh. Anak mau loh. Jadi itu yang harus. Jadi hijrah itu ada maknanya dikurangi, ya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang kurang sayang sama suami menjadi iyanya betul Pak. Hendaknya Pak. Jadi ada kebaikan-kebaikan di hijrah itu. Dan hijrah itu luar biasa. Tahun Islam, kalau memang kita cinta dengan tahun Islam, kita yang pertama harus hafal. Al-Quran mengatakan inda iddatash syuhur indallahi 12 sahran. Sesungguhnya bulan itu di sisi Allah sebanyak 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Oke. Ibu hajah yang dulu tuh nikahnya tanggal berapa hijrah? Anda tahu kan? Ada enggak yang ingat nikahnya tanggal berapa hijrah? Lupa. Tapi katanya tadi cinta tahun baru hijrah. Haji nikah tanggal berapa hijrah? Nah ingat ya. Kalau ambo 5 boleh Sya'ban, pas orang di Sya'ban mau nikah. Untuk apa? Mudah ingatnya. Kan mudah ingat 15 Sya'ban, hari ulang tahun pernikahan. Tengok nanti buku nikah itu lagi. Kalau Masehinya ambo yakin pasti ingat ya. Ingat dia tuh. Ada juga yang tak ingat Pak. Lalu lupa. Ya, tanggal berapa nikah? Jangan mayang Pak Po dulu kan. Itu. Oke, dari nikah lahir lagi nih. Apa lahir bulan hijrahnya bulan apa Pak? Nggak ingat lagi. Pak Jelani, bulan apa Pak Jelani hijrahnya? Kalau Masehinya? Masehi nggak ingat juga? Tak ada catatan. Jadi hijrah itu di zaman Rasulullah nggak ada. Zaman Rasulullah belum ada tahun. Makanya Nabi lahir itu disebut dengan tahun gajah. Karena belum ada tahun di zaman Rasulullah. Kalau bulan sudah ada, Ramadan sudah ada, Syawal sudah ada, tanggal sudah ada. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Sudah ada tanggal. Yang belum ada apa? Tahun. Maka disebut ketika Rasulullah lahir disebut dengan tahun gajah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj disebut Amul Husna, tahun duka cita. Pernah Ka'bah kebanjiran, habis itu diperbaiki, dikenal oleh masyarakat Mekah disebut Amus Sail, tahun banjir. Jadi tahun itu sama Rasulullah itu dikaitkan dengan peristiwa. Kenapa? Karena tahun belum ada. Samalah dengan orang-orang tua kita dulu yang lahir tahun 40-an, 50-an itu mayoritas Pak. Kalau tengok data nikahnya, bapak suaminya lahir tanggal 1 bulan 1. Istrinya lahir tanggal 1 bulan 1. Kebanyakan 1 Januari. Kenapa? Karena dulu tidak hafal tanggal lahir. Akhirnya ditanya, tuh kapan untuk lahir dulu? Tahun berapa? Tahun pas Jepang menjajah. Itu tahun berapa tuh? Jadi dikaitkan dengan peristiwa. Jadi Rasulullah juga begitu. Zaman Nabi itu belum ada tahun.
Semuanya dikaitkan dengan peristiwa. Pertanyaannya, kapan dimulai tahun hijrah ini? Zaman Nabi Muhammad belum ada apa. Zaman Abu Bakar belum ada tahun. Tapi zaman Umar bin Khattab itu kekhalifahan Islam sudah ekspansi keluar, bahkan sampai ke Baitul Maqdis Palestina hari ini. Administrasi sudah rapi, pegawai sudah mulai digaji. Baitul Mal itu bahasa awalnya bank, sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Maka datang surat dari Romawi. Jadi kerajaan dunia itu waktu itu 3 yang besar. Kekhalifahan Islam di barat ada kerajaan Romawi Timur, Bizantium. Di mana pusatnya? Di Istanbul, Turki. Jadi Hagia Sophia itu dulu pusat kerajaan Romawi. Ketika Sultan Mehmed masuk ditaklukkan, maka Hagia Sophia berubah jadi masjid sampai sekarang. Itu pusat Romawi, pusat Kristen dulu di situ. Yang kedua, ada kerajaan. Jadi khalifah Islam itu diapit oleh 2 kerajaan kekuasaan dunia di zaman Umar itu. Sebelah barat Romawi, sebelah timur Persia. Persia itu sekarang Iran. Jadi waktu itu agamanya masih Majusi, belum Islam. Yang satu Majusi, yang sebelah Nasrani. Tengah-tengah kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Datang surat dari Romawi. Berarti zaman itu antar pemerintahan sudah mengirim surat, diplomatik sudah jalan. Ada surat dari Romawi, ditengok oleh Umar. Romawi punya tahun. Apa tahun Romawi? Masehi sampai sekarang dipakai. Januari, Februari, Maret itu namanya tahun Romawi. Datang surat dari Persia, ditengok oleh Umar. Ada surat dari Persia, ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Karena Persia punya tahun sendiri. Jadi Umar mengumpulkan seluruh sahabat, diadakan rapat musyawarah. Apa kata Umar? Surat dari Persia ada tahun, surat dari Romawi ada tahun. Wahai sahabatku, kita juga harus punya tahun. Sebagian mengusulkan, wahai khalifah, bagaimana kalau tahun kita ini kita mulai sejak lahirnya Nabi? Ditolak langsung oleh Umar. Kita tidak mau kalau kelahiran Nabi dijadikan patokan tahun, akan terjadi nanti seperti tahun orang Romawi. Dia membuat tahun berdasarkan lahirnya Yesus Kristus, maka disebut Al-Masih. Masehi itu apa artinya, Pak? Isa Al-Masih. Terlepas penelitian mengatakan bahwa tahun Masehi itu tidak cocok dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, karena dia sudah perpaduan antara agama pagan Romawi dengan agama Nasrani yang masuk ke Romawi. Maka nama-nama dewa Januari, Februari, Maret, nama-nama yang sebelum Kristen masuk kepada negeri Rom waktu itu. Makanya perayaan Natal itu ada yang 25 Desember, ada yang di bulan Januari. Ini tuh pengayaan khazanah kita. Oh, berarti Ustaz tidak boleh kita pakai tahun Masehi itu? Boleh. Ini kan bukan urusan ibadah. Laptop siapa yang ciptakan, Pak? Itu bukan orang Islam. Boleh tidak dipakai? Itu namanya muamalah, boleh. YouTube siapa yang buat? Bukan orang. Boleh tidak dipakai? Boleh. Facebook siapa yang buat? Bukan orang Islam, tapi ibu tiap hari update status. Boleh enggak? Karena dibolehkan. Ini muamalah, jadi tidak ada masalah. Mau pakai tahun Masehi, dan itu tahun internasional. Jadikan hari ini, tidak bisa pula kita meninggalkannya. Makanya lebih hafal kita tanggal lahir kita di bulan Masehi. Hijrahnya lupa. Kalau Masehi ingat boleh.
tahun bulan berapa lahir? 20 Maret. Hijrahnya? Ada ingat? Nah, sama waktu Pak. Saya tanggalnya ingat, bulannya ingat. Saya rasanya lahir di bulan Syawal. Tanggalnya 17 Agustus. 17, bukan saya yang milih, Bu, karena lahirnya memang tanggal itu, 17 Agustus. Ya, jadi dirayakan di seluruh dunia. Sampai mana ceritanya tadi ini? Jadi Umar mengusulkan tidak mau kita dimulai sejak Nabi lahir. Muncul sahabat lain berpendapat pula, wahai khalifah, bagaimana kita mulai tahun itu sejak wafatnya Rasulullah? Juga ditolak oleh Umar. Kalau kita mulailah wafatnya Rasulullah setiap tahun, nanti kita bersedih. Masuk Muharram kita bersedih. Kenapa? Wafatnya Rasulullah. Akhirnya muncul pendapat sebagian menyebut dari Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Bagaimana kita mulai terbukanya cahaya Islam? Kapan cahaya Islam itu dibuka? Ketika hijrah Rasulullah ke Madinah. Maka hasil musyawarah mengatakan bahwa ketika keputusan hijrah itu dibuat bertepatan tahun ke-13 Hijriyah. Jadi zaman Umar itu sudah berapa? Tahun ke-13. Berarti Umar membuat yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Kalau tidak dibuat oleh Nabi, apa hukumnya, Pak? Lanjutkan atau tidak pernah dibuat Nabi, itu yang buat Umar. Karena sama Nabi nggak ada tahun. Umar yang buatnya ketika itu. Bapak Ibu rahimahumullah. Maka hikmah dari hijrah tadi membuatkan sebuah pengetahuan bagi kita bahwa tahun hijrah dibuat di masa Umar bin Khattab dengan harapan ini menjadi momentum memperbaiki diri karena hijrah. Maka hijrahnya itu bagi dua. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani apa artinya? Hijrah tempat. Dari Labu Baru Barat pindah ke Panam. Itu namanya apa tuh? Hijrah makani. Ada namanya hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu hijrah maknawi. Kalau hijrah makani nggak ada lagi hari ini. Jadi kenapa Nabi itu hijrah? Karena Rasul ketika di Mekah luar biasa ujiannya. Kenapa seperti itu? Wafat paman beliau namanya Abu Thalib. Siapa yang wafat, Pak? Wafat Abu Thalib. Abu Thalib ini mama beliau. Apa kata Abu Thalib? Siapa yang macam-macam kepada ponakan saya nih? Langkai dulu saya. Jadi tokoh Quraisy itu tak ada satupun yang berani meninggal Abu Thalib. Pembela Nabi meninggal ketika itu. Yang kedua yang meninggal, yang membela beliau adalah Khadijah Al-Kubra. Orang banyak segan dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah orang paling kaya. Karyawannya banyak. Sampai sekarang segan tak orang sama orang kaya? Masih segan. Wafat Khadijah ketika itu. Jadi dua orang yang paling beliau cintai berpulang ke rahmatullah. Tidak ada lagi pembelah Nabi. Karena sudah tidak ada yang membela, maka dihibur oleh Allah. Pertama terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj, tekanannya luar biasa karena sudah ada perintah salat. Maka banyak kasus tuh Bapak Ibu. Ada Nabi ketika ruku, datang orang kafir Quraisy membawa isi perut onta. Allahu Akbar. Ambil isi powi onta itu Pak, diletakkan di bambu. Tekanannya melawan tak bisa. Padahal sholat jamaah sudah ada perintah ketika itu. Kenapa sholat jamaah pertama kali dibuat di Madinah? Padahal dia sudah ada 2 tahun sebelum
hijrah karena tidak bisa sholat Jumat. Kenapa? Tekanan orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa kata Abu Jahal? Tolong utus orang kepada Muhammad. Diutuslah Pak ke rumahnya. Orang Quraisy tadi berkumpul, diutus. Apa kata dia? Ya Muhammad, engkau mau jabatan. Kalau engkau mau jabatan, silahkan pimpin Mekah ini. Syaratnya cuma satu, tinggalkan agama. Apa kata Nabi waktu itu? No, kata Nabi. Tidak mau. Oh, kalau begitu engkau mau harta, kami kumpulkan emas di kota Mekah ini, silahkan kamu ambil. Apa jawab Nabi? Tidak. Atau engkau mau wanita, silahkan kumpulkan wanita cantik di Mekah ini, engkau ambil. Syaratnya cuma satu, tinggalkan jabatan. Apa jawab Nabi, Bu? Bukan no. Apa jawab Nabi? Andai kalian letakkan matahari di tangan kananku, wal qamar, dan bulan diletakkan di tangan kiriku, sahih hadis itu, Pak, saya tidak akan meninggalkan dakwah ini. Apa kata Nabi? Kalau letak matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, maka dakwah ini tidak akan aku tinggalkan. Tonton naik pitam Abu Jahal. Marah langsung Abu Jahal. Kita rapat. Kapan terjadi rapat itu? Hari Kamis. Di mana rapatnya? Tokoh-tokoh Quraisy tadi, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu di mana dia rapat? Nama tempatnya Darun Nadwah. Dar itu artinya rumah. Nadwah itu berasal dari kata nida. Nida itu panggilan. Bahasa awaknya suara. Kalau rumah suara berarti gedung DPR, Pak. Jadi DPR itu tidak sekarang adanya. Zaman dulu sudah ada DPR. Dar gedung. Nadwah suara, panggilan. Jadi utusan tokoh-tokoh Quraisy itu mengumpul di Darun Nadwah. Siapa yang mendirikan Darun Nadwah? Datuk Nabi Muhammad yang mendirikan. Kita coba tuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ma'ad bin Adnan. Sampai datuk keberapa ibu hafal? Ini hijrah ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay inilah yang mendirikan Darun Nadwah. Jadi datuknya keberapa tuh? Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Datuknya yang kelima. Ini yang mendirikan Darun Nadwah. Rumah gedung DPR. Berapa orang anggota dewannya? Ada Pak catatannya 14 orang. Namanya suku Quraisy. Klan suku Quraisy itu ada 14. Contoh suku Minang. Dalam Minang itu ada suku kalau dalam Jawa ada apa ya? Kalau di Minang ada suku Piliang tuh, Caniago, Domo, Pitopang. Kalau kami di Ocu Kampar ada contoh tuh, ada suku Melayu, suku Domo, suku Piliang, pokok suku yang bundo kandung. Jadi Quraisy itu model tuh. Quraisy ada Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Muawiyah, Bani Abbas, banyak bani-bani dalam. Berapa banyak baninya? 14 secara berasal. Tapi Bani Hashim tak ikut karena itu keturunan Rasulullah. Apa kata siapa ketua DPR-nya yang mimpin sidang malam itu? Hari Jumat itu. Bukan malam, hari Jumat siang mereka sidang. Siapa ketua DPR-nya? Umar bin Hisham. Ingat Bu, siapa namanya? Umar bin Hisham. Tahu Ibu Umar bin Hisham?
Umar bin Hisham nama asli, nama Facebooknya Abu Jahal. Jadi Umar bin, nama Facebooknya Abu Jahal. Itu saya aja, benar ada Facebook. Jadi panggilannya Abu Jahal, namanya Umar bin Hisham. Itulah ketua DPR-nya waktu itu. Abu artinya bapak, Jahal bongak. Berarti ketua DPR-nya bapak bongak. Berarti anggotanya kok bongin anggota DPR? Ada anggota DPR itu yang jahiliyah dulu, Bu. Maka jahil itu artinya bodoh kan. Mereka bukan bodoh masalah peradaban. Jadi jangan anggap peradaban orang jahiliyah itu, kalau peradaban mereka tertinggi, ahli dagang, ahli politik. Tapi yang maksud jahil itu masalah ketuhanan. Itu yang dimaksud jahil di situ. Bukan bodoh, mereka terpintar. Apa kata Abu Jahal? Wahai anggota semua, rapat kita hari ini adalah tentang cara membunuh Muhammad. Itu sallallahu alaihi wasallam. Itu temanya, Bu. Kan ngeri sidang DPR, tapi isinya ingin membunuh karena dia sudah merusak agama leluhur kita. Apakah setuju? Setuju, Saudara. Karena rapatnya paripurna, Pak. Kita padu setuju. Itulah kira-kira. Kok Ustaz kok ngarang-ngarang supaya enak ceritanya. Begitulah kira-kira. Gimana cara kita membunuh? Ada yang berpendapat kita buang Muhammad keluar dari Mekah. Apa kata Abu Jahal? Kalau dia dibuang, dia tokoh harismatik. Nanti dia banyak pengikut, balik lagi ke kota Mekah, tidak bisa. Terus gimana caranya? Ya udah, kita masukkan ke dalam penjara, taruh di Masjidil Haram sampai mati di depan Ka'bah. Apa kata pendapat yang lain? Itu tidak mungkin, karena pengikut pengikut bawahan yang tidak ternampak itu sebetulnya banyak. Nanti terjadi revolusi di Mekah. Akhirnya mereka sidangnya deadlock, Pak, tidak sampai. Sidangnya deadlock, break lah mereka, makan makanan segala macam kan. Akhirnya muncul ide. Kalau otak kotor itu kan muncul aja tuh. Muncul idenya. Apa cara kita membunuh Muhammad? Utus setiap suku satu orang pemuda. Jadi gotong royong. Suku Bani ini utus satu orang. Suku Bani ini utus satu orang. Gunanya apa? Supaya Bani Hashim tidak bisa menuntut. Bani Hashim apa tadi? Sukunya Rasulullah tidak bisa menuntut kita. Ketok palu sepakatlah mereka bahwa malam nanti akan diadakan skenario pembunuhan. 13 pemuda pakai pedang mengepung rumah Rasulullah. Rupanya rapatnya bocor, Pak. Rapat tuh disadap. Jadi rapat disadap tuh tidak gini aja, Pak. Dari dulu sudah disadap oleh KPK. Siapa yang menyadapnya? Jibril alaihissalam. Kalau Jibril lah menyadap, habis semua. Apa kata Jibril? Hai Rasulullah, malam ini engkau hijrah. Kenapa ya Jibril? Karena malam ini engkau akan dibunuh. Maka Rasul bergegas datang ke rumah Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, malam ini kita berangkat hijrah. Inilah yang aku tunggu, kata Abu Bakar. Rupa bukanlah lama nak berangkat, tapi belum ada perintah. Akhirnya Abu Bakar menyiapkan 2 ekor onta yang sangat bagus. Malam itu Rasulullah ingin berangkat dari rumah. Rupanya rumah sudah dikepung. Disitulah datang mukjizat. Apa kata Jibril? Ambil pasir, serahkan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Apa nih Bu tuh? Di mana surat tuh? Yasin. Rupanya bercerita tentang hijrah.
Ketika Nabi keluar rumah, waja'alna min baini aydihim saddan, kata Allah, kami tutup depan mereka tembok, wa min khalfihim saddan, di belakang mereka tembok, fa aghshaynahum, mereka kabur nak nampak lagi, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa menengok. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertidur, Nabi keluar dari kepungan, lah jauh Nabi ke rumah Abu Bakar, barulah mereka terbangun. Habis rambutnya kena pasir. Jadi ibu kalau ada suami ibu kiki, tahu kiki? Pelit. Pas apa tuh bacokan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Dah buka dah lemari tu habis. Kada bonginya sudah tu ya. Karena ndak mempan. Kalau atau bapak-bapak mau coba tengok kantor polisi di simpang SKA itu kan lupa saya ketika ada polisi baca buka helm tu waja'alna min baini aydihim. Anak nampak yakin habis itu kena tangkap bapak tu. Ya, salah ya, salah cara ini. Akhirnya mereka terbangun, langsung masuk ke rumah Rasulullah, masuk ke kamar Nabi, dibuka selimut, rupanya Ali bin. Nah, ada Rasulullah lagi. Mereka marah, naik pitam Abu Jahal. Akhirnya diadukan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad diberikan 200 dinar. Piti waktu itu. Carilah pemuda-pemuda yang hebat. Tapi Nabi sudah pergi dengan Abu Bakar. Siapa penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikid. Nasrani itu Pak. Dia tidak Islam. Tapi disewa oleh Abu Bakar, dibayar. Karena Abdullah bin Uraikid ini penjelajah. Maka orang konsep Eropa menjajah awal dulu kan, God, glory, gospel kan. Memang orang itu penjelajah. Karena jalan yang ditempuh oleh Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan jalan biasa. Kalau ibu ke Bangkinang kan Sungai Pinang, habis itu danau, habis danau Kampa, habis Kampa air tiris, habis itu Bangki. Kalau mau itu tetangkok ibu itu. Nabi tidak lewat situ, tapi jalan-jalan tikus. Jalan-jalan kecil yang tidak terdeteksi oleh musuh. Maka malam itu jam 2 malam Jumat, Rasulullah berjalan dengan Abu Bakar tanpa ada lampu menuju tempat persembunyian yang disebut dengan Gua Hira. Gua, siapa yang masih ingat? Gua Thur. Tidak Sur. Gua apa? Sur. Saya suka nasi. Nah, itulah contohnya. Namanya Gua Sur. Bahasa Arab itu tidak ada kalimat Indonesia itu. Di Jabal Sur. Karena Jabal itu ada dua. Ada Jabal Nur. Itu letaknya Gua Hira. Tidak terlalu tinggi. Tapi kalau Jabal Sur, gua yang ditempuh oleh Abu Bakar dan Rasulullah itu terjal Pak, luar biasa. Tak sempat bayangkan oleh ibu yang dialami oleh Rasulullah dengan Abu Bakar untuk agama yang kita anut hari ini. Jam 2 malam tak pakai pelito, berjalan kaki berkilo-kilo, naik terjal ke atas bukit, masuk ke dalam gua Thur tadi. Tapi ketika Rasulullah mau masuk, dihalang oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, jangan kau masuk dulu. Kenapa? Hai Abu Bakar, biar saya yang masuk. Saya periksa dulu, mana tahu ada ular, kalajengking, lipan, segala macam. Begitulah cintanya Rasulullah, cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Kalau sempat apa kawan Rasulullah ketika itu kenapa tuh Pak? Rasul aja lah masuk dulu kan, pasti dilindungi Allah. Tapi tak, Abu Bakar rela mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah. Setelah aman barulah mereka masuk. Berapa lama mereka di Gua Thur? 3 hari 3 malam. Karena ribuan pasukan Quraisy di Mekah Pak sudah
menyusuri daerah itu semua. Karena Rasulullah ahli siasat. Siapa kawannya? Abu Bakar. Siapa yang mengantarkan bekal? Asma binti Abi Bakar. Namanya Makanya di hijrah ini ada peranan perempuan. Tiap hari Asma datang mengantarkan bekal, berpura-pura pakai tali pinggang. Maka gelar beliau itu zatan naqatain, wanita yang mempunyai dua ikat pinggang. Itu sejarah hijrah itu Bapak Ibu. Dia naik bawa bekal, dia sobek baju Arab itu banyak, dia sobek lagi, diikat lagi sampai dua ikatan. Seorang wanita Asma naik Bukit Terjal demi cintanya kepada Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberikan informasi? Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah ini perannya kontra intelijen, Pak. Jadi intelijen tidak seperti Israel Iran sekarang, dari dulu sudah ada. Jadi didengarkan kabar di Mekah, gimana isu yang beredar, nanti pas sore mau malam dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah begini keadaan Mekah. Siapa yang mengalah kambing untuk mengelabui? Kalau tidak salah namanya Amir bin Fuhairah. Itu pengembala kambing, dibayar oleh Nabi suruh berternak sekitar Jabal Thur, sehingga jejak antara Abu Bakar dengan Rasulullah tidak kelihatan lagi. Jadi rapi strateginya, melibatkan 7 orang. Ini Rasul mengajarkan siasat, mengajarkan kontra intelijen, mengajarkan bagaimana menang melawan orang kafir. Kan perang ini Pak, zaman perang. Kawannya siapa? Abu Bakar. Terus Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar yang intelijennya, Asma sebagai ngantar bekal, Amir bin Fuhairah sebagai peternak kambing, Abdullah bin Uraikid sebagai petunjuk jalan. Terakhir Suraqah. Siapa Suraqah Pak Ustaz? Yang menemukan Nabi. Jadilah 3 hari 3 malam baru aman Rasulullah keluar. Rupa diintip oleh yang sayembara yang mau dapat 200 dinar tadi, namanya Suraqah. Dikejarnya Rasulullah pakai kuda. Pas sudah dekat kepada Nabi, kudanya jatuh. Akhirnya apa kata Suraqah? Ya Muhammad, hari ini aku masuk Islam. Suraqah itu pemuda baga. Dia ikut sayembara, karena siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat 200 dirham ketiga itu. Akhirnya apa yang terjadi? Balik Suraqah tadi ke orang kafir Quraisy, ditanya oleh kelompok-kelompok Abu Jahal tadi, gimana? Rasulullah Muhammad tidak kata, inilah kita boleh berbohong untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang melawan Bu, umpama ibu sana berkelahi dengan ibu ini, tiba-tiba bertanya ke ibu, Bu, ada nampak ibu tadi, mau apa ibu? Pokoknya ada nampak saya, Bu, boleh tak kita berbohong? Oh, tak ada nampak Bu, tak ada nampak, untuk menghindari berkelahi. Kalau awak kan tak ada nampak, oh ada tuh, cepat-cepat disuruh langsung. Itulah berbohong yang menghasilkan pahala. Pahala kita, Pak. Kenapa? Supaya tidak terjadi permusuhan. Boleh bohong. Sama istri boleh tak bohong, Pak? Supaya tidak terjadi permusuhan, boleh tak? Ada duit, Bang. Boleh tak bohong nyebut ada duit? Enggak boleh bohong. Harus jujur, Bu, ya. Karena istri itu tak pernah salah. Itu konsep. Wanita tidak pernah, iya Bu, wanita tidak pernah. Saya ke kantor tuh bawa mobil kan, saya nih tuh ke kanan, belok ke kiri, tak salah, betul. Pas awak masuk, keluar rondanya, nggak nengok-nengok, langsung awak yang stop di situ. Yang salah siapa? Awak. Kenapa lewat? Ibu-ibu nggak pernah salah. Nah, itulah konsepnya. Makanya
ketika Rasulullah berada di Gua Thur tadi sudah aman, beliau keluar. Berarti di situ Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Hari Ahad beliau pun berjalan aman berangkat ke Madinah. Sebagian mengatakan 16 hari setelah itu. Sebagian mengatakan 26 hari berjalan para ulama. Sebagian mengatakan 8 hari barulah Rasulullah sampai di negeri Quba. Maka masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Bukan Quba ya, Quba. Kalau Quba itu kampungnya Che Guevara itu, ya. Nah, kampungnya Che Guevara. Tapi Masjid Quba. Di situ didirikan Masjid Quba. Rasulullah berhenti di situ karena bekal sudah mulai habis. Akhirnya mereka mencari susu kambing. Ketika peternak ditanya, apa kata Abu Bakar, bisa tak kami membeli susu kambing di sini? Apa kata peternak kambing tadi? Musim kering, jadi susu tidak ada. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, peras susu kambing tersebut. Diperaslah oleh Abu Bakar. Datang lagi mukjizat di situ. Kambing menghasilkan susu. Diambil oleh Abu Bakar wadah. Siapa yang minum? Bukan Abu Bakar, Pak. Langsung dia serahkan kepada Rasulullah. Diminum oleh Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Ketika aku menengok Rasulullah meminum air susu, maka langsung hausku hilang. Jadi di kisah itu, di kitab itu teksnya begitu. Sebagian orang, apakah kalimat ini salah? Tidak. Apa kata Abu Bakar? Ketika saya menengok Rasulullah minum, haus saya menjadi hilang. Ikuti makna chemistry. Kalau bahasa orang sekarang, bestie. Apa tanda-tanda bestie itu? Menengok kawan susah, awak senang menengok kawan. Nah, inilah konsep persaudaraan itu. Nampak kita orang yang susah, kita kasih makan dia. Kita malah